wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Dimudahkan untuk hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah salat subuh dan dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jengkal langkah kita Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, kita sekarang sampai pada pembahasan doa yang tertera pada ayat 151 dari surah Al-A'raf. Sebelum kita sampai pada ayat 151, karena ini adalah terkait, kita bahas dari ayat 150-nya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Walamma, dan tatkala raja'ah, telah kembali pulang siapa Musa, Nabi Musa, ila qaumihi, kepada kaumnya, dari setelah menghadap kepada Allah 30, lalu kemudian ditambah 10 hari, jangkep 40 hari untuk menerima Taurat, di mana Taurat itu adalah merupakan loh, apa itu, lempengan-lempengan batu yang dalam keterangan itu adalah lempengan batu dari Zabarjad, dan kemudian batu yang amat sangat indah sekali, lalu termasuk batu Zamrud
Itu kemudian Nabi Musa membawa lempengan-lempengan itu kepada kaumnya ghabbana asifah, dengan amat sangat murka, asifan amat sangat sedih sekali. Qala, lalu kemudian berkatalah Nabi Musa, bi'sama, alangkah buruknya, khalaftumuni, di mana kalian tersebut itu adalah berselisih, bisa bermakna berselisih ya, atau kemudian khalaftumuni, di mana kalian menggantikan ni kepadaku, min ba'di, dari setelah aku. A'ajiltum amra rabbikum, a'ajiltum, apakah kalian hendak mendahului amra rabbikum, terhadap amar Tuhan kalian, terhadap janji Tuhan kalian. Wa alqal alwah, saking marahnya Nabi Musa kala itu begitu melihat mereka tidak menyembah Allah tapi menyembah kepada anak sapi yang terbikin dari emas, maka kemudian wa alqa, Nabi Musa melemparkan alwah. Alwah itu jamak daripada lauh. Lauhun, kalau dulu lauhun sabak, yaitu kepingan-kepingan ya, kalau dulu dari sabak itu grip yang alatnya itu ya. Jadi kayu yang enggak kayak apa itu ya, ya itu. Tapi ini adalah lempengan batu. Dalam keterangan yang saya baca di dalam At-Tabari, itu adalah batu zabarjad dan batu zamrud, itu dari surga, minal jannah. Iku lek ketemu awak dhewe direbut Pak, duduk diamalkan, tapi direbut batunya, diteteli untuk jadi perhiasan. Wa alqa, dan ia melemparkan al-alwaha, yaitu lauh, wa akha bi ra'si akhihi, dan kemudian dia menarik. Akhadha itu bermakna mengambil, memegang atau menarik, bi ra'si akhihi, kepala dari saudaranya itu ditarik, dijambak. Ya jurruhu ilai, ditarik padanya. Qala, lalu kemudian berkatalah Nabi Harun, saudaranya yang kepalanya ditarik itu, ya ibna ummah, qala ibna ummah, innal qauma istad'afuni, sesungguhnya kaum tersebut istad'afuni, menganggapku lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka kaum Bani Israel itu mereka hendak membunuh aku. Jadi Nabi Harun itu memiliki kefasihan lisan dan kemudian memiliki kelembutan dan paras wajah yang luar biasa indah, ganteng. Ora ono kaya Nabi sing elek itu Pak, apalagi kemudian krempeng, ini enggak ono itu ya. Dan Nabi kemudian gitu gak ada itu. Nabi itu adalah selalu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, tabligh punya kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan, lalu kemudian amanah, dia tersebut dapat dipercaya, fatonah, cerdas. Rauno kemudian Nabi ditakoni, ya kok tanya pada saya, enggak ono itu. Ya wis mulai kan arek itu. Jadi kemudian berkata Harun, ya bena ummah, wahai anak ibuku, anak laki-laki ibuku, yaitu Musa, innal qauma istad'afuni, sesungguhnya kaum itu istad'afuni, telah menganggap aku tersebut itu lemah, wa kadu yaqtulunani, dan hampir-hampir mereka tersebut itu membunuh aku. Fala tushmit,
Jangan engkau menjadikan gembira bi sebab aku al-a'da'a pada musuh-musuh itu. Wala taj'alni ma'al qaumil zalimin, dan jangan engkau jadikan aku wahai saudaraku ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim yang telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Aku enggak masuk kelompok mereka, tapi aku tidak mampu untuk menghadapi mereka yang luar biasa itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, artinya adalah Nabi Harun melakukan suatu perlawanan terhadap provokasi-provokasi yang dilancarkan oleh Samiri itu, di mana mereka Bani Israel itu diajak untuk menyembah kepada anak sapi yang terbikin dari emas. Orasinya Nabi Harun itu tidak mampu menghadapi arus gelombang daripada pengaruh Samiri. Para jemaah sekalian, oleh karena itu kemudian Nabi Musa kemudian berdoa, qala Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Qala, Nabi Musa berdoa berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ighfirli, ya Allah ampuni aku, wali akhi, dan ampuni saudaraku yaitu Harun, wa adkhilna, dan masukkan kami fi rahmatika, dalam rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah arhamur rahimin, penyayang di antara para penyayang yang ada. Jadi doa yang dimohonkan oleh Nabi Musa itu adalah di samping memohon ampunan untuk dirinya dan memohon ampunan untuk saudaranya. Etika di dalam berdoa itu adalah kita mohon ampun untuk diri kita, baru kemudian untuk orang lain. Jangan kemudian kita memohonkan doa untuk orang lain tapi tidak pernah berdoa untuk mohon ampunan untuk diri kita sendiri. Koyok-koyok awak dhewe ora duwe dosa. Jadi doanya itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selalu begitu. Doanya Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi selalu berdoa untuk dirinya dulu, baru kemudian untuk orang lain. Para jamaah sekalian, jadi Nabi Musa itu begitu cintanya, begitu sayangnya kepada saudaranya, ia berdoa agar supaya Allah berkenan mengampuni dirinya, mengampuni saudaranya, dan supaya Allah tersebut berkenan memasukkan dirinya dan saudaranya itu dalam rengkuhan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi bahwa tidaklah amal seseorang tersebut itu akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Sekali lagi, tidaklah amal seseorang itu akan memasukkan dirinya ke dalam surga. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak engkau juga ya Rasul? Apakah amalmu tidak memasukkan engkau ke dalam surga? Nam, wala anta, wala ana, tidak termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali jika Allah tersebut itu memberikan kepada aku yaitu fadilah dan rahmat. Nah, para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, begitu penting untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak pernah kurang dari berapa Pak? 60 hingga 100 kali di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak dhewe duduk Nabi males beristighfar. Yang Nabi itu adalah selalu beristighfar. Padahal Nabi itu adalah maksum. Awak dhewe balak-balik kepleset dosa. Duduk kepleset, memang memplesetkan diri. Nah, ini masalahnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Ini adalah terkait dengan apa namanya, hal yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Harun. Tapi sebelumnya silakan minum. Alhamdulillah. Insya Allah terasa langsung ada cairan keluar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kala itu? Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa'asayta amri qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Qala ya Harun, kata Nabi Musa, berkatalah Nabi Musa, wahai Harun, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu idh ra'aitahum, ketika kamu melihat mereka dhallu, mereka telah melakukan kesesatan. Kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk mencegah mereka? Wis tak kandhani, gantikan aku posisiku. Hendaklah kau tersebut itu mengadakan perbaikan kepada kaumku. Apa yang menghalangi kamu ketika melihat mereka melakukan kesesatan? Ya, kok kamu kok diam saja? Allah tattabi'an, mengapa engkau tidak mengikuti instruksiku? Afa asaita amri, apakah engkau tersebut itu hendak melakukan kedurhakaan kepada perintahku? Wis tak kandhani kok. Itu padahal iki cacake lho, Pak. Harun itu kakaknya. Selisih berapa tahun? Kalau lihat KSK-nya kakaknya itu adalah selisih 3 tahun. Ya. Nabi Musa yang terakhir, baru kemudian Harun, di atasnya, kemudian di atasnya Maryam. Maryam bukan putra ibu daripada Nabi Isa, bukan. Lalu kemudian apa? Begitu diomelin begitu oleh Nabi Musa, Harun mengatakan qala, berkatalah Harun, ya bena umma, wahai anak laki-lakinya ibuku, la ta'khudh bi lihyati, jangan engkau tarik bi lihyati, dengan jenggotku, wala bi ra'si, dan jangan pula menarik kepalaku. Jadi ditarik kepala ambil jenggotnya, Pak. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu nggak ada yang tidak berjenggot, semuanya. Ya. Tapi jenggotnya itu harus senada dengan ilmunya. Paham ya? Ngingu jenggot tapi gak tahu moco. Itu ya. Jadi saya harap begitu. La ta'khudh bi lihyati, jangan engkau tarik bi lihyati terhadap jenggotku, wala bi ra'si, dan jangan pula menarik kepalaku. Ini sesungguhnya aku, kata Harun, khasyitu, aku khawatir, antakula, jika engkau tersebut mengatakan farraqta baina bani Israil, wahai Harun, engkau telah memisahkan antara Bani Israel, engkau telah melakukan perpecahan di antara Bani Israel, walam tarqub qauli, dan engkau tersebut itu tidak melakukan pemeliharaan qauli, akan amanat yang aku katakan kepada kamu. Jadi khawatir Nabi Musa sampai ngomong gitu, padahal Nabi Harun itu sebetulnya sudah menjalankan amanah, tetapi kalah dengan arus yang luar biasa deras itu, tidak mampu untuk kemudian menerjang mereka semuanya itu. Bahkan Harun hampir-hampir dibunuh. Para jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah,
jadi nabi ku angel abot. Nah, kalau sekarang hanya diserang lewat YouTube itu ya wis biasa. Itu ya. Kemudian dipleroi alah biasa. Mari ini ke sana kemudian dihalangi biasa. Seluruh para nabi tidak hanya sekedar itu, tapi mereka diancam untuk dibunuh. Nah, sehingga para mubalik kalau membaca kisah-kisah ini tidak ciut hati, lalu kemudian berikutnya merubah cara berdakwahnya guyonan untuk menyenangkan umat. Menyenangkan boleh, dakwah daripada Bapak Menteri Pendidikan kita itu luar biasa. Guyonannya renyah tapi berilmu, bukan kusro. Ngerti ya? Pak Prof siapa? Ya, sampean gak ngerti. Jadi suatu ketika saya mengisi acara pernikahan, begitu usai ngisi acara pernikahan itu, akad nikah, khutbah nikah itu. Loh, di pertengahan itu saya melihat beliau. Kemudian saya berdiri, tak suruh maju. Saya akrabnya dari mulai itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Harun sudah menjalankan amanah. Artinya apa? Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jok menengai. Nah, seneng saya itu kalau judi online itu diberantas. Semuanya sudah tebang pilih, sing dukung marine ora. Ya, jangan sikat semuanya. Itu bikin males ya. Bangsa Indonesia, terutama para pemuda-pemudanya itu gak gelem nyambut gawe, bengi mencicil nenggene laptop itu dia untuk kayak SD SMP dulu, SD SB, SD SMP. Iya, kayak itu dulu. Lalu kemudian apa? Fa'ilam yastati, kalau sekiranya nggak mampu dengan tangan, ya fabilisani, maka rubahlah dengan lisan, orasi, omongi, nasihati. Fa'ilam yastati, kalau kemudian tidak mampu, maka kemudian fabiqalbihi, maka hendaklah rubah walaupun dengan hatinya nggak setuju. Wa huwa aful iman, orang yang cuman hatinya saja ngomong rawani, menyingkirkan kemungkaran rawani, itu adalah aful iman, selemah-lemahnya iman. Sekali lagi, kita ini kalau ingin menjadi orang yang beruntung, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita ingin beruntung, maka kemudian jadilah Anda orang yang kemudian apa? Orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh orang lain kepada kebaikan, dan kemudian mencegah mereka dari kemungkaran. Ini harus dimulai dari lingkungan kita. Jangan dibiarkan. Ketika ada anak yang kemudian bermalam-malam di sekitar tetangga kita, kemudian bersepi-sepian, kita harus bergerak. Mas, wis jam piro iki? Mulai. Terkadang wong tua itu mempersilakan, mau wis dibersamai mari ini, Mas, anu ya, wis enak-enak ke, ibu tak turu, bapak tak turu. Coba bayangkan. Ya. Lah ibu model apa kok ngene iki? Ya, dipersilahkan. Bahkan kemudian anaknya diapelin itu, kemudian diajak keluar.
mari ini pakai sepeda motor, lalu kemudian mbak sing rapet ya oleh gan. Ya Allah, model apa? Jadi orang tuanya enggak punya rasa malu, anaknya diberi kesempatan. Oke. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah gerakan yang harus kita tumbuhkan, kita tegakkan agar supaya di lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu adalah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kemudian sungguh kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama, keberkahan dari langit, wal ard, dan keberkahan yang muncul dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi karena mereka mendustakan, ya anak kemungkaran menengahi, ya tidak bersuara padahal mereka dibayar, malah mengamankan judi online. Awas, maka kemudian Allah azab mereka disebabkan perbuatan mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi artinya apa? Kita punya kewajiban untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi kan ketika kemudian orang-orang sekitar kita belum sholat, ajak, jangan diam aja. Dirasani wong iku lho gak tahu sholat maghrib sik gawe ote-ote ae. Awak dhewe mulai pancet ning ngene kono. Ya, sampean kan ndak tahu ketika sampean berangkat mari ngono kono wis salat, mari ngene ote-ote meneh. Supaya enggak ngedumel gitu itu ajaan. Ayo aja. Kono sik ote-ote, anu aku gak duwe pakaian. Nah, ambek nggawa ya wis mari meneh lewat nggawa pakaian. Iki pakaiane. Alasane apa meneh? Ayo diajak dengan baik. Kalau orang-orang Nasrani berdakwah itu adalah door to door, face to face. Kita ini marah kalau ada saudara kita terpengaruh oleh mereka, sementara kita nggak open kepada saudara kita. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan tadi itu, qala Ibnu Abi Hatim, berkatalah Ibnu Abi Hatim, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabah haddatsana Affan haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sing rada angel ngapalno hadis itu yang ini, hadis mu'an ini, an haddatsana yang semacam ini. Tetapi ketika saya berkunjung di LKC kemarin itu ada banyak anak-anak yang hafal 500 hadis itu kemudian an-annya tersebut itu luar biasa menguasai. Awak dhewe siji ae mumet. Kono 500, Mbak. Ya. Dari siapa tahu itu. Jarang di Indonesia yang fokus dengan itu. Ya. Kalau yang hafal Quran sekarang ini insyaallah banyak. Yang kemudian menghafalkan hadis itu sedikit. Maka Prof. Zainuddin itu pernah mengatakan kalau ada orang mengambil kuliah jurusan hadis, itu adalah jurusan bunuh diri. Ngerti ya? Jurusan bunuh diri itu. Karena apa? Angel banget. Itu angel banget. Angel banget. Ya.
Lalu kemudian berikutnya, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah senantiasa merahmati Nabi Musa. Laisal mu'ayin kal mukhbir, laisal mu'ayin, tidaklah orang yang melihat dengan mata sendiri itu kal mukhbir, seperti orang yang diberitahu. Ngerti Pak ya? Orang yang melihat nyata dengan matanya sendiri itu tidak sama seperti orang yang diberitahu. Lek ndelok dhewe itu kan legone luar biasa. Beda lah kalau kemudian diberitahu. Ya lek iya, lek enggak. Kecuali orang yang memberitahu itu adalah orang yang siddiq, yang terkenal kejujurannya. Lalu kemudian apa? Akhbarahu rabbuhu, yaitu Nabi Musa tersebut itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Musa azza wa jalla. Jadi Allah azza wa jalla memberi kabar kepada Nabi Musa, anna qaumahu futinu. Artinya tatkala Nabi Musa itu masih proses untuk menjalani 40 hari menerima Taurat itu, Allah mengkabarkan kepada Nabi Musa, anna qaumahu futinu ba'dahu, sesungguhnya kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, futinu, mereka itu diuji ba'dahu, sepeninggal Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Bani Israel. Itu sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yulqi alwah, Nabi Musa kala itu adalah jadi tidak bereaksi. Falam yulqi alwah, ia tidak melemparkan loh itu, tidak melemparkan lempengan batu itu. Kenapa? Belum melihat sendiri. Diberitahu, kan diberitahu oleh Allah. Falamma ra'ahum, maka ketika Musa itu melihat mereka Bani Israel ndelok dhewe, mereka itu menyembah kepada anak sapi, wa ayanahum, dan nyata dengan matanya sendiri melihat mereka, maka kemudian alqol alwah, ia melemparkan loh itu, tandanya wabba'ana asifah, sangat murka sekali Nabi Musa itu. Coba mendidik mereka tauhid yang begitu lama, mendadak hanya 40 hari itu dikocar-kacirkan tauhid mereka itu oleh Samiri. Apa enggak ngamuk Pak? Wis soro-soro pendidikannya tadi itu bagus, mari ini dikocar-kacirkan dengan para pelajar itu atau mahasiswa boleh memakai kontrasepsi, ya, agar supaya tidak mengalami iku menteri model opo iku meneh kok urip ngono. Dihancurkan Mbak, negeri ini memang dihancurkan itu. Dan alhamdulillah kita punya menteri yang beriman, yang berilmu, yang berkarakter. Mudah-mudahan, saya lihat Prof Stella itu, saya lihat Mbak, bagaimana beliau itu juga bagus tuh. Ya, jadi saya tertarik dengan komentarnya ketika mahasiswa itu bukan kemudian belajar kayak anak SMA, nerimo pelajaran teko dosene, mari ngono ulangan dijawab koyo dosene. Itu bukan kelasnya mahasiswa. Kelasnya mahasiswa itu adalah research. Jadi melakukan penelitian. Jadi tidak mencukupkan apa yang dia dengar, tetapi kemudian melakukan perbandingan, melakukan penelitian untuk menuju yang lebih baik, sehingga kemudian muncul temuan-temuan itu. Ya mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah untuk mengarah ke sana. Karena memang begitu Pak sekarang ini, sehingga
anak-anak sekarang dengan yang dulu itu kualitasnya beda. Dengan anak S1 dulu aja beda, Pak. Ya. Ya ono sing tenanan itu ono. Lalu kemudian apa? Jadi ketika Nabi Musa tersebut itu melihat mereka Bani Israel dan kemudian dengan nyata kelihatan dengan matanya, maka ayana itu artinya berawal dari kalimat ainun. Ainun itu adalah mata. Maka ada istilah adalah apa namanya? Ainul yakin. Kalau sudah dengan mata sendiri melihat, baru kemudian menuju hakul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Wong jenenge ainul yakin kok gak tahu yakin-yakin belas. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu kemudian dilemparkan marah dan kemudian terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Harun, maka kemudian muncul doa tadi. Ya, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya itu adalah terkait dengan bagaimana reaksi orang-orang Bani Israel setelah mereka tersebut menyembah kepada anak sapi. Lalu kemudian mereka menyatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami akan percaya kepada engkau kalau sekiranya kami bisa melihat Allah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta, ya, sekali-kali kami tidak akan pernah percaya kepada kamu sehingga kami tersebut itu melihat apa? Melihat Allah jahratan, dengan terang. Hal itu bisa dilihat kembali yaitu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat keberapa itu, 60 atau berapa itu. Coba kita lihat pada ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian Bani Israel itu berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami sekali-kali tidak percaya kepada kamu hatta narallaha, sehingga kami bisa melihat Allah jahratan, secara terang. Kalau kami bisa melihat Allah secara terang, maka kami percaya kepada engkau. Maka kemudian fa'akhadatkumus sa'iqah, kemudian kalian disambar oleh petir itu, wa antum tanzurun, sedang kalian tersebut itu melihat. Kalam Nabi Musa mendapatkan tekanan dari Bani Israel di mana mereka ingin melihat Allah, lalu kemudian mereka disuruh oleh Allah untuk pergi ke Bukit Tursina, yaitu pada ayat yang ke-143 di dalam surah Al-A'raf itu yang sudah kita kaji itu. Maka kemudian Allah katakan, wahai Musa lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Kalau kamu tersebut itu ingin melihat aku, walakin inzur ilal jabal, perhatikan gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau sekiranya gunung tersebut itu adalah tetap di tempatnya, maka kau akan bisa melihat aku. Maka kemudian apa? Ketika kemudian fasafataran falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, ketika Allah menampakkan keagungannya itu kemudian ada yang mengatakan bahwa ada serpian sinar
kecil itu, sak jempolan itu ditampakkan, hancur gunung itu. Atau ada yang mengatakan itu adalah sambaran petir, maka kemudian hancur gunung itu, rata Nabi Musa jatuh tersungkur, dan 70 orang yang dipilih ini, ayat ini, itu kemudian mati terbakar. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan wakhtara, dan telah memilih. Siapa? Musa, Nabi Musa memilih siapa? Qaumahu, kaumnya, sab'ina rajulan, 70 orang laki-laki, limiqatina, untuk menepati janji-janji yang telah kami tentukan waktunya. Falamma akhadathumur rajfah, jadi ketika mereka tersebut itu ingin melihat Allah tadi itu, maka kemudian falamma akhadathum, maka ketika menimpa kepada mereka ar-rajfatu, yaitu gempa yang dahsyat, dan mereka itu mati, Pak. Dan ini ada kegalauan Nabi Musa. Kalau 70 wong itu meninggal dunia, bahasanya nanti kalau kembali negene kaumnya, wahai Musa, apakah engkau yang membunuh mereka? Orang pilihan. Ini orang pilihan ini, Pak. Bukan orang sembarang. Lalu kemudian apa? Qala, berkatalah Nabi Musa, Rabbi, ya Tuhanku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu, kalau sekiranya engkau menghendaki ahlak tahum, untuk membinasakan mereka, min qablu, dari sebelumnya, wa iyaya, dan kepadaku, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau hendak membinasakan kami, bima fa'ala sufaha'u minna, disebabkan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang bodoh dari kami, di mana mereka tersebut itu menekan kami untuk melihat Allah, melihat engkau. Atau kemudian mereka telah menyembah kepada anak sapi, itu adalah orang-orang yang as-sufaha. Apakah gara-gara mereka lalu kemudian engkau itu membinasakan kami? 70 orang ini konon itu adalah yang tidak ikut dalam menyembah kepada anak sapi itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu mereka mati terbakar, dan kemudian Nabi Musa itu adalah meminta kepada Allah supaya mereka dihidupkan. Ini kalimat ini kalau saya baca tadi malam itu di tafsir At-Tabari itu luar biasa, banyak sekali para mufassir yang menerangkan berbagai macam angel, berbagai macam sudut itu. Termasuk Nabi Harun itu adalah kala itu adalah lagi berbaring dan kemudian mati, dan kemudian kala itu Nabi Musa tersebut itu mengatakan kepada orang-orang, kalian yang membunuh? Tidak. Maka kemudian Nabi Musa bertanya kepada Harun, wahai Harun, apakah kamu dibunuh oleh mereka? Tidak, aku mati, bukan dibunuh oleh mereka. Jadi ada peristiwa-peristiwa di mana Nabi Musa berdialog dengan Harun yang sudah mati, setelah itu ngomong jawab, mari ini mati terus. Itu khusus, Pak. Lah saiki wong ngaku-ngaku iso dialog kabeh wong mati. Ra ono itu. Nah, berikutnya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Musa mengatakan atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang diperbuat oleh as-sufaha'u, orang-orang bodoh, minna, dari kami. In hiya illa fitnatuk, dia tidaklah ini hanyalah merupakan cobaan, ujianmu wahai Musa, apa ujian darimu. Tudillu biha, ya Allah, tudillu biha man tasya, engkau membiarkan sesat terhadap siapa orang yang engkau kehendaki, wa tahdi man tasya, dan engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, ini doa Nabi Musa.
anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, faghfir lana, maka ampuni kami, warhamna, rahmati kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingat bahwa dalam sebuah ayat ada yang mengatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama itu. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu azab pada orang-orang yang tidak ikut-ikut melakukan dosa itu. Di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-25. Ini juga nanti kalau kita lihat di dalam Ibnu Katsir, jadi di dalam Riyadhus Shalihin, maksud kami ketika kemudian berbicara tentang niat, maka kemudian ketika Allah tersebut itu menghancurkan pasukan bergajah, di situ kan tidak semuanya orang tersebut itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah, tapi ono wong sing nenggene pasar pas bersamaan dengan itu ikut dibenamkan. Maka terus bagaimana? Mereka kemudian nanti kembali kepada Allah, tapi hisabnya berbeda sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Nah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan peliharalah kamu, fitnatan, dari sebuah fitnah, ya, bencana, la tusibanna, yang dimana bencana itu tidak hanya sekedar menimpa alladzina zalamu minkum khassah, pada orang-orang yang telah berbuat zalim di antara kalian secara khusus. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwa Allah itu adalah amat sangat berat sekali siksaannya, hukumannya itu. Oleh karena itu kenapa Nabi Musa tersebut itu berdoa, ya Allah, jangan karena kesalahan orang lain lalu kemudian engkau binasakan kami. Paham ini maksudnya? Jadi itu terjadi Pak, manakala orang sekitar kita itu bermaksiat dan kemudian kita ini menengai Pak, maka kita pun juga akan kecipratan itu, walaupun kita tidak melakukan, tetapi nanti hisabnya beda di hadapan Allah. Jadi awak dewe arepe melakukan gerakan wedi, kok dipateni, kok di ini, diisolir dan sebagainya, akhirnya atine tok ae itu ya sing nggak percaya, nggak dukung, itu nanti akan terkena hukuman itu. Bukankah Indonesia sekarang ini juga merasakan itu Pak? Wong tuku bensin ngono ayo tuku Pak, tuku kok kan nggih barcode selarang pisan lah, kok nggih barcode mari ngene regane separuh gitu. Ini adalah dampak kemarin ono cah mokong itu yang menjadikan hancurnya negeri ini. Lalu kemudian banyak orang-orang yang pinter diam 1000 bahasa. Ya sekarang ini dampaknya, kita sih nggak melok-melok, kena mendapatkan getahnya. Ya, saya kadang yo tunggu yo, biar nanti itu CCTV nang gene dalan-dalan yo. Marane dicukuki kabeh iki. Malah kemudian saya berharap semuanya nanti dikembalikan ke angkatan daratan, coba ke ABRI itu, ya, senjatanya aja dicekelno kono Pak, arogansinya luar biasa.
Jadi itu sejarah membuktikan di zaman PKI dulu sama. Ya. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa ini luar biasa. Ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau bila kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan seterusnya. Itu doa itu luar biasa itu. Di dalam Al-Baqarah 286. Ya. Hafal toh, Pak? Ada di tempat saya itu, Pak. Itu salat Isya itu membaca seluruh Al-Baqarah dari awal hingga akhir. Rakaat pertama itu diambil 6 ayat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika mul muflihun. Ayat kelima, 5 ayat. Kemudian rakaat kedua 3 ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi dia salat Isya membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ini zaman-zaman kami dulu mahasiswa, Pak. Itu alhamdulillah dulu itu jadi banyak teman-teman kami itu kemudian berlomba untuk menghafalkan Al-Quran itu. Kala itu belum segaunya kayak sekarang, Pak. Dulu orang-orang itu paling terkenal sing ngapalne Quran itu ning ngene Sidayu itu. Betul ya? Anak-anak kecil, orang-orang dewasa jarang. Aneh lek ana wong iku maring ngono hafal Quran itu aneh dulu, Pak. Tapi sekarang itu aneh wong lek gak hafal Quran, Pak. Lama-lama orang yang gak hafal Quran itu aneh. Dan lebih aneh lagi kalau nanti wong Islam gak iso maca Quran, Pak. Nanti wong sing gak gelem belajar maca Quran sekarang masih rada gimana, tapi nanti akan malu itu nanti. Oleh karena itu ndak belajar. Di sini kan ada itu pembelajaran, ada Ustadz Barit itu adik kelas kami itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi doanya Nabi Musa, ya Allah, in hiya illa fitnatuk, in tidaklah ini merupakan ujian dari engkau wahai Allah, tudillu biha man tasya, engkau biarkan sesat dengan ujian itu man tasya, siapa yang kau kehendaki. Akhirnya kemudian masuk dalam provokasi Samiri, watahdi man tasya, dan engkau berikan petunjuk siapa yang kau kehendaki. Akhirnya gak melok-melok tapi dimusuhi. Anta waliyuna, engkau adalah pelindung kami, faghfir lana, ampuni kami, warhamna, rahmati kami, wa anta khairul ghafirin, dan engkau adalah berat-berat daripada pemberi hukuman. Yukhbiru ta'ala anna Musa alaihi salatu wassalam raja'a qaumihi min munajati rabbih ta'ala wa huwa ghadban hasifun. Jadi kala itu Nabi Musa begitu pulang dari menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah dan menerima Taurat, begitu pulang Nabi Musa itu ghadban asifun. Apa itu ghadban? Ghadban itu adalah amat sangat murka. Asif itu adalah asyaddul ghadab. Al-asif itu asyaddul ghadab, nemen murang-muringnya, Pak. Tidak bisa diempet itu. Itu asif. Itu adalah berkata Abu Darda. Dan untuk kemudian pemberitahuan berikutnya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, Pak, kita akan lebih dalam. Dan ada doa nanti yang termasuk pada
ayat yang ke-156 kapan? Di pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Banyak sekali dalam Al-Quran, yaitu kisah-kisah yang diwarnai oleh perjalanan Nabi Musa dan umatnya itu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.